Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore menjelang malam ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Selain itu tentu saja kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kesempatan kepada kita untuk beriktikaf sambil menunggu waktu sholat isya. Insya Allah ada beberapa pembahasan yang terkait dengan fikih muamalah maliyah yang akan kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan menjadi bekal kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, hari ini sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir, tetapi rasa-rasanya suasana-suasananya masih Rabiul Awal. Ya, kita lihat ya di sepanjang jalan masih banyak spanduk tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mumpung masih dalam suasana Maulid, ya kalau orang Betawi lebarannya bukan cuman 1 minggu, ya di bulan Syawal aja gitu ya, tapi bisa sampai 1 bulan tuh orang Betawi muter-muternya. Bahkan bisa jadi kalau belum habis 1 bulan itu masih muter lagi, Masya Allah. Jadi ini mirip-mirip ya. Sehingga karena ada momen ya Maulid Nabi Muhammad SAW, sudah semestinya kita juga bukan hanya memperingatinya. Saya yakin para jamaah sudah pernah yang mendengar sirah nabawiyah. Saya yakin para jamaah juga sudah mendengar bagaimana Rasulullah SAW dalam kepribadiannya. Nah, kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan ekonominya. Jadi, apa kaitan Rasulullah SAW dengan ekonominya? Nah, makanya yang insya Allah akan kita angkat pembahasan pada ya malam hari ini adalah kepemilikan harta ala Rasulullah SAW. Ownership, kepemilikan. Bagaimana Rasulullah SAW ya, mendapatkan harta, memperoleh harta. Ya. Kalau kita sudah mengerti bagaimana kepribadian Rasulullah, tentunya kita juga sudah mendengar bagaimana Rasulullah SAW dalam ya memperoleh harta. Yang pertama, kita mesti mengetahui terlebih dahulu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda tentang sesuatu yang akan nanti ditanyakan pada hari akhir. Ya. Dan sesuatu ini adalah salah satunya tentang harta. La tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Ini selalu saya sampaikan supaya kita hafal. Ya, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan nanti kita ya bergerak kaki kita di hari kiamat nanti kecuali akan ditanyain yang 4 hal.
Yang pertama, an umrihi, umurnya. Mulai dia balik sampai wafat, umurnya kebanyakan buat apaan? Umurnya dipergunakan untuk apa? Dan ini tidak bisa orang lain yang menanggungnya. Mesti masing-masing dari kita yang akan menanggungnya. Ya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Dalam surat An-Najm misalnya disebutkan. Ya, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Maka umurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan ditanyai, dipertanggungjawabkan. Yang kedua tentang ilmunya. Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Ilmunya yang sudah didapetin digunakan, dipraktekkan apa kagak? Kalau sudah dipraktekkan, alhamdulillah. Sudah didakwahkan kepada keluarganya juga, alhamdulillah. Apalagi sudah masuk ke dalam ya masyarakatnya. Di sekitar masjid ada jamaah, semua udah kita usahakan, kita sampaikan misalnya. Atau kita ajak. Ya, karena dakwah ini mengajak bukan mengejek. Ya, dakwah ini bukan hanya mengajak ya di dalam mimbar-mimbar, tapi juga yang kita rangkul, kita minta ya sesuatu kepadanya untuk berbuat baik. Ini juga namanya dakwah. Dan itu ya tentu saja dimulai dari ilmu. Bagaimana kalau kita mau mengajak tapi kagak punya ilmunya? Nah, karena ilmu itu sangat penting. Dan yang ketiga yang akan ditanyai tentang hartanya. Wa an malihi, ya, tentang hartanya. Dan tentang harta ini ternyata ditanyain dua hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta itu dan bagaimana dia menggunakan harta itu. Ini ditanyain. Ya, jadi belum tentu selamat kalau ya perolehan hartanya halal, baik gitu ya. Tetapi waktu menggunakannya, penggunaannya dari yang haram. Dibeliin yang kepada yang haram, digunakan kepada yang maksiat, nah nggak selamat juga itu. Ya. Jadi mesti dari hasil yang halalan thayyiban mubarakan fi, kemudian digunakannya juga harus dari yang baik-baik. Ini ditanyain. Dan yang keempat yang akan ditanyain tentang jismihi wa an jismihi, ya, tentang jasadnya. Ya, dia kebanyakan buat apaan? Dia kemana ini larinya? Ya, jasadnya dia kemana larinya nih? Ke masjid? Ya, ke kajian misalnya, ke sekolah misalnya, atau dia malah sebaliknya ke tempat-tempat maksiat misalnya. Dan pada hari itu yang akan berbicara itu bukan lisan kita lagi, tapi jasad atau anggota badan tubuh kita yang akan berbicara. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara Rasulullah SAW memperoleh harta. Bagaimana cara Rasulullah memperoleh harta, mengumpulkan harta, menghasilkan harta. Bagaimana? Ya, tentu ini kita terus ya harus belajar lagi dari sirah nabawiyah, ya, mulai dari jilid yang 1 atau periode Makkah sampai periode Madinah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang harta. Ternyata harta itu menurut Rasulullah SAW dikatakan mal'unun. Harta itu dilaknat.
Kepemilikan harta itu ternyata dilaknat. Waduh, repot juga nih kalau mau jadi orang kaya kalau begitu. Ya. Jadi harta itu adalah lebih buruk daripada bangkai kambing. Jadi Rasulullah pernah jalan bersama para sahabat, ada kambing yang mati di pinggir jalan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau beli itu kambing, anak kambing yang udah mati? Ya, 1 dinar." Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah itu kambingnya udah mati?" "Iya betul, udah mati." Ya, kalau udah mati ya Rasulullah, nggak ada yang mau beli ya Rasulullah. Ya udah diturunin harganya menjadi 1/2 dinar misalnya. Nggak mau juga ya Rasulullah, udah mati bangkai. Kata Rasulullah SAW, "Fa wallahi, ya demi Allah sebetulnya dunia itu lebih hina daripada anak kambing yang sudah mati tersebut." Ini kan berarti kalau kita tidak lihat dari asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, maka kita dikatakan orang Islam itu nggak boleh kaya. Padahal nggak begitu. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW orang yang punya harta, tapi menggunakan hartanya dengan maksiat, ya, kemudian menggunakan hartanya dengan hawa nafsu, itulah yang dimaksud dengan lebih hina daripada mayat atau bangkai kambing tersebut. Maksudnya gimana? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, disebutkan, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Nikmatnya orang soleh itu, nikmatnya orang yang mempunyai harta itu, ya, adalah dia sangat bermanfaat untuk yang lainnya. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang dipunyai oleh orang yang soleh, maka dia akan bermanfaat. Gitu ya. Makanya kalau harta itu dimiliki oleh misalnya nih Pak Haji, atau misalnya Kiai Haji, atau misalnya ya bukan Pak Haji dan bukan Kiai, tapi dia orang soleh, orang baik. Dia punya harta dan dia orangnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Biasanya kalau orang soleh dia punya harta, hartanya buat apa biasanya? Biasanya buat apa? Buat dibagikan gitu ya, didistribusikan. Baik ada yang bisa melalui masjid, bisa melalui lembaga zakat, bisa langsung ya pribadi langsung ya, person to person misalnya. Bisa juga dalam bentuk tanah wakaf, bisa bentuknya dalam rumah ya, rumah komplek akhirnya dijadikan rumah tahfizul Quran. Kenapa? Karena harta itu dimiliki oleh orang-orang yang baik. Lihat ya, orang baik kalau punya harta, hartanya jadi bermanfaat. Paling kagak buat dia dan buat orang yang dekat-dekat dengannya. Selanjutnya, ya, kalau dibalik, orang yang punya harta, tapi dia kagak soleh, dia ahlul maksiat, mabok-mabokan, ya, kemudian mukulin orang, bawa senjata misalnya. Kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira digunain buat apaan? Ya buat bisnis-bisnis yang seperti itu. Misalnya ya, dia nggak mau pikirin yang baik-baik, udah, yang lain itu udah. Dia akan gunakan misalnya buat bisnis ya remang-remang misalnya, ya. Dia bikin misalnya bisnis yang ya dan seterusnya lah. Banyak sekali ya yang akan dilakukan dengan harta yang tidak halal tersebut. Nah karenanya orang yang punya harta dan dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik hatinya, ya. Ini belum dikatakan muslih ya. Solih itu adalah baik bagi dirinya. Ya, baik bagi dirinya. Orang soleh itu orang yang solih, orang yang baik. Paling kagak bagi dirinya. Karena orang muslih
itu baik bagi dirinya dan baik juga bagi masyarakat sekitarnya. Ya, jadi kalau orang udah tingkatannya dari soleh ke muslih, masya Allah, ya berarti dia sudah memperbaiki dirinya dan mulai memperbaiki masyarakatnya atau keluarganya. Dia menularkan kebaikan kepada masyarakatnya. Biasanya orang-orang yang punya harta yang soleh, dia menjadi muslih. Ya, selain ya dia punya tujuan, biasanya kalau orang-orang yang seperti ini tujuannya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kepemilikan harta ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini perlu kita pelajari ya dan perlu kita ya terapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh harta itu bukan dari cara minta-minta. Betul ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ya orang yang diwarisi harta yang banyak, bukan. Rasulullah bukan diwarisi jabatan yang tinggi, bukan. Semuanya dari nol. Bahkan Rasulullah SAW dilahirkan sudah nggak punya bapak, nggak lama lahir ditinggalin ibunya, kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian ya Abdul Muthalib meninggal, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Coba lihat, pamannya Abu Thalib ketika itu tidak mau menolak permintaan orang tuanya Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib sini, ya. Padahal di situ ada Abu Lahab, ada teman, ada adik saudara-saudara yang lain. Tapi yang dipilih oleh bapaknya Abdul Muthalib adalah Abu Thalib untuk merawat dan meneruskan ya perawatan Muhammad SAW kecil. Padahal Abu Thalib punya anak juga banyak. Kan artinya kan kalau dilihat-lihat yang kaya aja nih, yang kaya nih ya. Yang kaya nih, yang anaknya dikit. Kan ada pamannya Rasulullah juga tuh. Abu Lahab nggak punya anak. Udah kaya, tapi kagak dikasih Nabi Muhammad ke pangkuannya Abu Lahab. Sehingga Abu Thalib tetap menerima Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah Nabi Muhammad aji mumpung, bahasa kita begitu ya? Udah dirawat, ya, udah tempat tinggalnya udah ada, aji mumpung nih, ya, santai-santai. Kagak. Yang dilakukan oleh Rasul Nabi Muhammad saat itu kecil ya, masih kecil. Ya. Rasulullah SAW sudah mulai bekerja. Ngangon kambing bahasanya, menggembala kambing dengan beberapa kirot, beberapa rupiah bahasa kita aja gitu ya, nggak banyak, beberapa kirot saja, bukan dinar, kirot, uang pecahan terkecil tuh, bayangin. Tapi Rasulullah SAW mau saja, nggak ada masalah. Ya, Rasulullah menggembala kambing. Ternyata ya menggembala kambing ini adalah ya ujian bagi Rasulullah SAW. Kita tahu ya, menggembala kambing ini penuh dengan kesabaran. Sabar kan orang yang ngangon kambing, sabar kan? Kudu sabar, kalau enggak mah hilang semua itu kambingnya. Ya. Jadi kudu sabar. Bagaimana nanti ada yang kambing yang kesono kemari harus digiring lagi. Mulai dari kandang digiring keluar, kemudian dipindahin lagi tempat sono, tempat sini, kemudian nanti pas sore dimasukin kandang, harus utuh. Sabar. Telaten, ya, belum lagi di situ ada ujian-ujian, misalnya ada orang yang ya melihat, misalnya ada yang musafir melihat Rasulullah SAW, ya, seperti dalam sirah disebutkan bahwa ada yang pengen beli susu, ya, nah, kalau begini kan istilahnya nih, ya udah kasih dah, ya, ada yang betinanya nih yang sudah susunya sudah banyak, tinggal diperah, ya. Ownernya nggak tahu, kan tinggal diperah aja. Atau misalnya sekalian, kambing nih banyak nih, nggak ketahuan nih, satu dijual ke orang. Itu kan salah satu ujian Rasulullah SAW sebelum mengelola manusia. Sebelum
berdakwah di depan manusia, tetapi yang saat itu dilakukan adalah ya manajemen atau mengolah kambing terlebih dahulu. Dan hampir seluruh nabi itu mengolah kambing, menggembala kambing. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bekerja, walaupun panas-panasan, walaupun ya uangnya sedikit ketika itu, tapi Rasulullah bekerja, enggak minta-minta kepada pamannya, apalagi orang-orang lain atau paman-paman yang lain, saudara-saudaranya. Saudara pamannya banyak, kaya-kaya, orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy, tapi Rasulullah SAW tidak meminta itu. Rasulullah memilih untuk menggembala kambing pada masa kecilnya, di bawah 10 tahun. Umur 10, 11, 12, kita lihat sirah nabawiyahnya, Rasulullah diangkat ya menjadi anak bawangnya, kira-kira gitu ya, kafilah dagang Abu Thalib. Abu Thalib punya kafilah dagang, ya, sebagaimana yang kita tahu dalam surat Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Ya, mereka tuh udah biasa ya berpergian, berpergian, tapi rihlahnya bukan rihlah jalan-jalan kayak kita. Rihlahnya adalah berdagang. Dari mana? Dari Mekah ke Syam. Coba diajak Rasulullah SAW untuk jadi, ya kalau kita bilang magang dah, bahasanya magang dulu nih, magang sebelum Rasulullah memegang usaha pamannya atau usaha-usaha yang lain. Magang dulu. Ya, jadi mulai dari pengembala, kemudian Rasulullah magang, umur 11, 12, 13, kemudian umur 15 Rasulullah SAW dilepas. Kemudian Rasul dipercaya oleh Siti Khadijah, ya, mengelola perdagangan Siti Khadijah. Khadijah mempunyai harta tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nih kelola. Jadi lihat ya, Rasulullah pertama adalah penggembala, bekerja kepada orang. Yang kedua, bekerja sebagai ya magang tadi ya, magang. Yang ketiga, Rasulullah SAW bekerja sama. Jadi nggak terus-terusan nih, kagak terus-terusan bekerja, nggak terus-terusan jadi anak magang gitu ya. Jadi anak magang apa bahasanya nih ya? Apa ya? Magang dah ya, pokoknya magang. Magang apa nama magang? Ya sebelum naik gitu ya, magang ya gitu ya. Atau kalau kita bilang mungkin ya sama nggak dengan pegawai yang tidak tetap. Nah, misalnya ada yang sekarang kita sebut dengan outsourcing. Ya betul ya. Ya, pegawai outsourcing atau karyawan outsourcing. Kenapa kita katakan ya magang? Karena dia nggak ada karirnya. Kapan aja dia kontraknya habis udah selesai. Lah itu mah sebetulnya magang juga kalau begitu. Nah, kita kalau perlu jangan sampai terjebak dengan ya bahasa-bahasa yang seperti itu. Jadi yang pertama bekerja, ya bekerja kasar, kemudian Rasulullah SAW sebagai ya magang, outsourcing bahasanya, tapi nggak lama, habis itu naik Rasulullah naik tingkat. Sebagai apa? Rasulullah sebagai pengelola, akadnya akad mudharabah. Rasulullah dititipin harta oleh Siti Khadijah, kemudian Siti Khadijah mempercayai Rasulullah sebagai pengelola hartanya. Dititipin di situ Maisarah, ya pegawainya Siti Khadijah. Maisarah bukan perempuan ya, laki-laki. Mentang-mentang roh-roh ada ya. Inilah ntar kata perempuan lagi, kagak, laki-laki. Jadi Siti Khadijah mendapatkan laporan dari Maisarah. Ya, laporan tentang penjualan, laporan tentang keuangan, termasuk kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan itu setahun 2 tahun, apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, semakin besar usahanya, semakin ada ya pendapatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan. Rasulullah nggak lagi sebagai pengelola saja. Yang tadinya akadnya mudharabah menjadi akad musyarakah. Akad musyarakah ini berbeda dengan akad mudharabah. Kalau mudharabah, sahibul mal punya 100%, yang satu lagi adalah sebagai
pengelolanya. Itu awalnya karena Rasulullah tidak mempunyai modal. Setelah beberapa tahun Rasulullah bekerja, mendapatkan modal, mendapatkan tabungan, mendapatkan hasil, Rasulullah memperbaiki akadnya menjadi akad musyarakah. Ya, artinya Rasulullah bukan lagi sebagai pengelola saja, tetapi juga sebagai pemegang saham. Coba, ya, gimana nih dengan kita nih? Udah begitu apa belum? Ya, harus dipaksain tuh. Kalau yang bekerja misalnya, maka harus ada ya pekerjaan yang lain yang bisa kita kerjakan, misalnya seperti itu. Ya, kan sekarang bekerja juga nggak mesti di kantor ya. Bekerja ya kalau misalnya yang masih muda-muda nih misalnya, ya memang bekerja harus keluar rumah misalnya. Tetapi ada juga yang nggak keluar dari rumah, misalnya istri-istri kita pada mau Ustaz mau Ustaz, istri saya mau bekerja misalnya, mau usaha apa online misalnya. Nah, yang begini kan nggak perlu keluar rumah, masih bisa dihandle di dalam rumah. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat ya, ownership atau kepemilikan harta ala Rasulullah SAW yang pertama tadi adalah bukan meminta-minta. Sehingga kalau kita lihat tadi perjalanan Rasulullah SAW sampai usianya menikah, umurnya berapa menikah Rasulullah? 25 tahun. 25 tahun Rasulullah memberikan mahar kepada Siti Khadijah dengan mahar apa tuh? Onta merah. Ada yang mengatakan 20 onta merah. Bahasanya tuh onta merah itu bahasanya kendaraan atau hewan tunggangan yang mewah ketika itu. Ada onta misalnya yang buat berpergian. Ada onta yang buat ngangkut, ada ya. Begitu juga kuda, ada kuda yang buat yang ngangkut, ada yang buat berpergian, ada yang buat perang, ada nggak? Ada, jenisnya macam-macam. Begitu juga unta merah. Ini tinggi derajatnya, bahasanya begitu ya. Yang paling mahal. Nah kalau kita misalnya mobil nih, ya ada mobil buat ngangkut barang, ada buat ngangkut orang. Yang paling mantep kayak gimana kira-kira? Bayangin aja dah sekarang yang paling mantep seperti apa, kali 20 biji. Gimana nggak kaya tuh Rasulullah? Dari mana duitnya? Usaha. Tuh dia, bekerja dari awal, bekerja mengembala, kemudian usaha, kemudian menjadi investor dan memiliki harta itu. Umur 25 dengan Siti Khadijah menikah, makin dahsyat hartanya. Ya, yang tadinya dia sebagai mitra kerjasama, sekarang bukan mitra lagi, tapi dah suami istri. Gabung tuh usahanya, gabung tuh hartanya. Tapi lihat ketika Rasulullah SAW umur 39, 40 ketika menjelang menjadi nabi, ketika ketika Rasulullah SAW sudah sering uzlah ke Gua Hira, menyendiri di Gua Hira. Coba dilihat apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah banyak memberikan kepada orang. Jadi hartanya itu justru dikeluarkan oleh Rasulullah SAW untuk orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah ketika itu dalam sirah ya Nabawiyah yang kedua, Rahiqul Makhtum, karyanya Syekh Rahman Al-Mubarakpuri, dikatakan Rasulullah ketika itu udah gak mikirin harta lagi. Hartanya udah banyak. Bahkan ketika itu yang dibikin Rasulullah adalah masyarakatnya yang terjebak dengan budaya jahiliyah. Umur 39, 40 tahun. Rasulullah udah gak mikirin harta, udah selesai dengan harta. Dengan cara apa? Dengan usaha tadi. Bukan minta-minta, bukan ambil proposal, bukan karena dicalonin, bukan ya. Tapi karena Rasulullah SAW berusaha. Nah ini ya, yang kita perlu perhatikan bahwasanya ya Rasulullah SAW bukan hanya ya bersabda bahwa
ya, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al arba' tadi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Enggak cuma ngomong, tapi Rasulullah SAW mempraktekkan itu, dan supaya kita bisa meneladani apa yang Rasulullah SAW lakukan. Ini ya. Jadi Rasulullah SAW memang mengajarkan kepada kita perkara-perkara ibadah mahdhah. Tadi kita sholat, bagaimana kita ya berislam, bagaimana kita beriman, bagaimana kita berihsan. Rasulullah mengajarkan itu. Ya. Tetapi Rasulullah tidak meninggalkan perkara-perkara yang ibadahnya ibadah muamalah maliyah. Jadi diajarin juga kepada kita. Dari mana hartanya itu harus dari yang halalan thayyiban. Dari yang halal dan thayyib, bukan cuma halal doang. Halal tapi nggak thayyib, banyak nih. Ya. Halal tapi nggak thayyib. Contohnya apa? Halal dia, bisnisnya halal tapi nggak thayyib, nggak baik. Apa nih? Ya. Kuliner gorengan misalnya, nah ini misalnya ada nih ya. Kenapa yang dijual gorengan, kolesterol misalnya nih. Mohon maaf dan ya, yang goreng-gorengan ini. Atau yang lain-lain dah, yang lain-lain lah. Ya. Kalau bisa yang jualan yang sehat, maksudnya begitu. Ya, atau misalnya jualan yang banyak gulanya, orang habis minum, wah ketagihan emang itu orang. Tapi nggak bagus itu. Apalagi yang haram. Jual belinya halal tapi zatnya haram, kagak boleh. Jual beli narkoba, nah udah pasti kagak boleh ya. Udah pasti ya selain di Islam itu dilarang, ya secara hukum apa namanya positif Indonesia juga dilarang, ditangkap. Jadi halalan thayyiban mubarakan fi. Mubarakan fi-nya mana? Tadi Rasulullah dan para sahabatnya itu mencontohkan kita supaya berdagang, berusaha. Ya, ada beberapa contoh. Rasulullah SAW, ya, contoh pertama, ya, misalnya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, para sahabat yang punya harta, para sahabat Nabi ini, ya, yang di Mekah ini, rata-rata semuanya adalah saudagar. Orang di Madinah rata-rata sebagai petani, ya, pribumi. Ya, di Madinah, Ansor. Kalau kaum muhajirin rata-rata, orang Quraisy ini rata-rata pedagang, saudagar. Dia datang ke Madinah, nggak bawa harta, nggak bawa istri, nggak bawa anak. Makanya hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin yang datang dan kaum Ansor yang nyambut. Bangun masjid, kemudian mereka dipersaudarakan. Sebelum hal-hal yang lain dipersaudarakan dulu. Bayangin, ya, ketika dipersaudarakan, ya, kaum muslimin ini, ya, yang Ansor ini menawarkan, saya punya harta, saya punya istri, pilih dah, ya, yang mana ente suka, tuh, enggak, haji mumpung nih, ya, istrinya ditinggal, hartanya kagak dibawa. Kalau kita mah, iya dah yang itu, yang ini, kita tinggal pilih. Tapi beberapa para sahabat menolak itu. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika dipersaudarakan, dikatakan kepada saudaranya, tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukin aku di mana pasar. Tunjukin aja di mana pasar. Mulai dah dia jualan kecil-kecilan. Kemudian mulai ya menengah dan seterusnya. Coba lihat. Ya. Kemudian ketika dalam perjalanannya Abdurrahman bin Auf melihat bahwa pasar yang ada pada zaman tersebut, pasar Yahudi kita sebut saja karena dominasi ya di Yastrib ketika itu adalah orang-orang Yahudi. Yahudi, Bani Mustalik, Bani Yadir, Bani Qainuqa, Bani Quraiza, ya, dan seterusnya. Sebelumnya suku Aus dan Khazraj juga orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW sampai di sana, udah ada pasar. Kebudayaannya juga udah kebudayaan Yahudi.
Pasarnya juga pasar Yahudi. Jadi kalau kaum muslimin masuk bangun masjid, ya minoritas. Belum punya pasar, masuknya pasar Yahudi. Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita punya pasar, pasarnya nggak beres nih Rasulullah. Kenapa nggak beres? Pertama, curang. Ditimbang di pasar sekilo, ya, sampai rumah kurang 1 kilo. Nah, ini dia nih, satu ketemu. Yang kedua, harganya ya Rasulullah kemahalan. Ya, nggak sama dengan pasar-pasar kita di Mekah. Ya, harganya kemahalan. Ternyata dilakukan riset oleh Abdurrahman bin Auf, ternyata yang satu penyebabnya adalah sudah biasa kecurangan itu terjadi. Mengurangi takaran sudah kebiasaannya orang Yahudi. Satu. Yang kedua, kenapa harganya mahal? Harganya mahal karena ada biaya lapak. Biaya lapak. Jadi orang kalau masuk pasar, jualan, maka ada biaya sewa gitu ya. Ada biaya sewa yang pakai karcis, ada juga yang nggak pakai karcis. Yang nggak pakai karcis ya preman, ya kan? Kira-kira kalau harga ya kalau kos-kos yang tadi, ya biaya sewa, biaya lapak, kemudian preman dan segala macam, kira-kira ya dia tibanin nggak tuh ke harga pokoknya? Nah, dia timpahin tuh ke harga pokoknya. Harga pokoknya segini, nah ini ada pengeluaran ini, akhirnya ditambahin, jadi mahal. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman, bikin pasar sendiri di samping Masjid Nabawi. Walaupun pasarnya kecil dan khusus untuk kaum muslimin saja ketika itu, ya, Rasulullah mengatakan, ya, berbelanjalah di pasar ini kaum muslimin. Tetapi orang-orang nggak diem, orang-orang tuh bukan merem ya. Ketika didapetin ada pasar yang harganya lebih murah, barangnya sama, kemudian timbangannya tepat, kira-kira orang Yahudinya pindah nggak tuh? Dia pindah ke sono, akhirnya belanjanya. Akhirnya yang pasar Yahudi yang gede ini sepi. Tuh kan gitu. Ya, dia sepi pasarnya, kemudian akhirnya marah dan dibakar pasar di Madinah tersebut. Masya Allah. Rasulullah mengatakan, aku akan bangunkan pasar yang lebih besar yang di dekat pintu masuk Madinah. Nah, begitu. Jadi pasar yang di depan masjid atau di samping masjid dibakar, kemudian Rasulullah pindahkan yang lebih besar. Karena pengaruh kaum muslimin ketika itu sudah mulai besar. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, berdagang, jujur. Ya. Nah, yang kedua, ya, yang berkaitan dengan ya bekerja sama. Nah, bekerja sama ini beberapa sahabat mendapatkan tanah di Khaybar ketika penaklukan Khaybar. Ketika penaklukan Khaybar, ya, kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Di antaranya adalah tanah-tanah di Khaybar yang ada pokoknya, yang ada pohon kurmanya. Kemudian ketika kaum muslimin sudah menaklukkan, kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat mau meninggalkan Khaybar ke Madinah, apa yang dipesankan? Yang dipesankan adalah ini tanah-tanah yang sudah ya dikuasai kaum muslimin, nggak boleh dianggurin, tetapi diusahakan, dikelola, ya, dengan cara muzara'ah, mukhabarah atau musaqah. Itu bahasa kitanya kerjasama. Apa kalau kerjasama kita nih? Kerjasama sawah, kalau kitanya apa namanya? Kerjasama apa kalau bahasa sononya? Kerjasama, bagi hasil ya, bagi hasil. Ya, pohonnya udah ada, tinggal panen, urusin. Nanti kita bagi hasil, begitu ya. 60-40 misalnya. Nah, ini terus nggak dianggurin. Nah, karenanya ya ada satu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna ya al-birra. Di sini al-birra ini artinya keimanan kalian sampai kalian menginfakkan harta-harta yang kalian cintai. Makanya Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab. Ya Umar, kenapa ente terlambat sholat? Karena ane lagi panen di Khaybar. Wah, kenapa? Panen di Khaybar sampai
melalaikan. Kalau begitu, insyita kata Rasulullah SAW, tahan pokoknya artinya ya tanahnya tetap menjadi milik Umar bin Khattab, tetapi buahnya itu disalurkan atau didistribusikan atau diwakafkan. Nah inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya diam, tetapi mereka berusaha ketika sampai di Madinah. Taib, ini yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.